Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fajri Laili Madani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widya Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai 4 materi yang berada dalam kewirausahaan. Video ini menjadi salah satu tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada adversitas dalam usaha. Pengertian adversitas sendiri yaitu merupakan salah satu potensi diri yang ada pada diri kita yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha, yaitu sikap ketahanan mental dan ketahanan malang. Pengertian adversitas menurut Storrs yaitu sikap berani dan bertahan menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, adversitas ini merupakan sikap yang dimiliki oleh manusia dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Mengapa sikap adversitas itu sangat dibutuhkan? Yang pertama yaitu memberitahu seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan mengatasinya. Yang kedua yaitu memprediksi apa yang mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan hancur. Yang ketiga di sini memprediksi siapa yang akan melampaui harapan. Keempat, memprediksi siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan menyerah. Yang dimaksud di sini yaitu dalam berwirausaha harus dapat mengatasi sebuah masalah yang ada dan mempunyai jalan keluar agar tidak hancur dalam berwirausaha. Dan siapa yang dapat melakukan ini, yaitu salah satu orang yang memiliki sikap adversitas diri yang mampu dilakukan dalam berwirausaha. Terdapat 3 ciri dalam adversitas. Yang pertama yaitu quitters, tercermin dalam individu tersebut lebih memilih untuk mundur dari masalah atau problem yang ada dalam menjalankan kewirausahaannya. Yang kedua yaitu chambers. Chambers di sini yaitu penjara yang nyaman dan sebuah tempat yang terlalu enak untuk ditinggalkan. Yang dimaksud dia itu sebuah rasa malas yang ada pada diri seseorang yang tidak ingin maju dalam menjalankan sebuah usaha atau tidak menemukan inovasi-inovasi terbaru yang ada. Yang ketiga yaitu climbers, sangat dinamis, menjalankan hidupnya secara lengkap untuk semua hal yang dikerjakan dan benar-benar dipahami tujuannya dan bisa dirasakan gairahnya. Yang dimaksud yaitu seseorang yang tekun dalam menjalankan usaha, seseorang itu akanlah maju dan akan mampu menjalankan usaha tersebut dalam sebuah kompetensi usaha di luar. Adversitas di sini memiliki peran penting dalam berwirausaha. Yang pertama, adversitas menciptakan paradigma baru yang akan menggeser pertemuan negatif atau kerugian ke dalam peluang-peluang pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan manajemen diri dan menghentikan sikap menyalahkan. Yang ketiga, menyentuh definisi awal reaksi ketidakefektifan terhadap persoalan. Yang keempat, mengurangi stres miskomunikasi. Yang kelima, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Keenam, meningkatkan pengertian. Yang ketujuh, meningkatkan sikap kompetitif. Jadi, seorang wirausaha harus memiliki inovasi untuk menjalankan sebuah usaha tersebut agar maju. Dan harus memiliki sikap kompetitif dalam memanajemen usaha tersebut. Dalam berwirausaha harus memiliki sebuah kepercayaan diri yang harus tertanam pada seorang wirausahawan. Oxford sendiri menjelaskan kepercayaan dalam wirausaha yaitu suatu ketergantungan pada beberapa kualitas atau atribut orang
atau benda, atau kebenaran dari pernyataan. Terdapat 3 teori kepercayaan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu suatu proses ketergantungan historis yang didasarkan pada sampel-sampel pengalaman yang relevan namun terbatas. Yang kedua yaitu kepercayaan sebagai suatu pengharapan positif bahwa pihak lain tidak akan melalui perkataan, tindakan, atau putusan mengambil kesempatan melukai pihak lain. Yang ketiga di sini yaitu suatu pengharapan positif seseorang terhadap orang lain pada suatu situasi yang melibatkan risiko. Yang ketiga di sini yaitu menjadi wirausahawan sukses. Kesuksesan adalah berjalan dari kegagalan menuju kegagalan tanpa kehilangan semangat. Seorang wirausahawan tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan usahanya. Terdapat keterkaitan dengan pihak luar sebagai pemasok, pelanggan, maupun perantara. Dalam sebuah bisnis, kepercayaan lebih identik dengan kejujuran. Dalam hubungan secara sosial, jadi kalau berbisnis harus membangun sebuah kepercayaan. Jangan pernah dibuat-buat, karena kalaupun meski dibuat-buat, pasti akan ketahuan nantinya. Semisal, sebuah produk yang Anda punya tersebut mengecewakan konsumen. Jadi, harus mampu mengatasi masalah tersebut dan mengatakan sejujurnya terdapat kendala apa dalam membuat produk tersebut yang akhirnya membuat konsumen tersebut tidak puas dengan produk yang Anda miliki. Dalam berwirausaha harus mampu menggalang kekuatan menjadi wirausaha sukses. Itu perlu beberapa langkah, tidak mungkin instan, pasti ada beberapa proses. Langkah yang itu bagian dari transformasi pola pikiran mindset kita. Yang pertama, transformasi pikiran, sikap, motif, semangat, karakter menjadi seorang yang lebih dari sebelumnya. Yang kedua yaitu kebiasaan menggunakan logika, menjadi ke arah pola pikir kreatif dalam menentukan inspirasi dan peluang bisnis. Pemimpin di sini berguna untuk mengarahkan karyawannya, membina, mengatur, dan adalah titik poin satu haluan bagaimana usaha tersebut berjalan mencapai tujuan utama. Aspek keberanian yang pertama yaitu berani memulai. Yang dimaksud yaitu berani dalam memulai sebuah usaha yang merintis dari nol, yang suatu saat nanti mungkin akan menjadi usaha yang sukses. Yang kedua yaitu berani bertahan dan bersaing. Dalam dunia usaha pastinya akan ada persaingan dengan bisnis yang lain. Yang ketiga yaitu berani tampil beda. Berani tampil beda di sini yaitu mempunyai sebuah inovasi terbaru yang mengikuti laju. Etika merupakan kode yang berisi prinsip moral yang mengatur perilaku orang atau kelompok terkait dengan apa yang benar atau salah. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran dan kejujuran usaha. Acuannya yaitu kepada kebenaran dalam usaha dan kejujuran dalam berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan stakeholder atau mitra kerjasama dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan atau memecahkan persoalan tersebut. Etika dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha harus memiliki etika. Pentingnya etika di sini yaitu pada perilaku wirausahawan. Yang kedua, mengatur tentang perilaku. Ketiga, prinsip-prinsip moral yang menentukan salah satu benar sebagai arah tingkah laku. Yang keempat, yaitu kunci mencapai tujuan. Seorang wirausahawan harus memiliki etika yang mampu mengatur dirinya dalam bertata krama dengan produsennya, pelanggannya, ataupun konsumen yang lain. Jadi, inilah beberapa
Jadi inilah beberapa pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.